Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa di YouTube sesi yang ke-10 yang saya beri tema sedekah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan sedekah? Sedekah merupakan perbuatan yang baik, termasuk dalam salah satu akhlak mahmudah. Karena dengan sedekah kita sudah saling membantu antara satu dengan yang lainnya dalam satu kebaikan. Sedekah juga dapat menyambung tali silaturahmi, dapat menjadi pendobrak kemiskinan, bahkan bisa menjadi salah satu alternatif dalam memberantas kemiskinan. Yang penting dimanajemen dengan baik. Misalnya, memberi bantuan kepada masyarakat dalam bentuk usaha kecil, menengah, atau yang lainnya. Seperti halnya bantuan warung, bantuan perkebunan, dan bantuan dalam bentuk pengembangan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, bantuan kepada masyarakat bisa melalui dunia pendidikan. Untuk saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah takut hartanya akan berkurang atau akan jatuh miskin. Itu hanya bisikan setan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268 yang artinya setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Karena apabila saudaraku memberikan sedekah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya lebih banyak lagi. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulirnya 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang ada di dalam Al-Quran
dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan sedekah. Yang pertama, pahala orang yang bersedekah akan dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Yang kedua, sedekah membawa keberkahan pada harta yang dimiliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sedekah bisa menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat Rasulullah Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci adalah separuh dari keimanan. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi. Salat adalah cahaya, dan sedekah itu merupakan bukti. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, sedekah mampu mencegah maksiat dalam jual beli atau berdagang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pedagang,
Sesungguhnya setan dan dosa kedua hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, tersedia pintu khusus bagi orang yang bersedekah. Orang yang memberikan atau menyumbangkan hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, sedekah bisa membebaskan diri dari siksa kubur dan api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksa di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Jauhilah api neraka, walau hanya bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, sedekah memberikan pahala yang terus berkembang. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah satu dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat Tirmizi. Yang terakhir, bersedekah akan mendatangkan kelapangan dada dan kebahagiaan. Sabda Nabi Muhammad SAW, perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit
dikarenakan pelitnya, ia merasakan setiap lingkaran baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya, namun tidak bisa. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah ayat dan hadis yang berkenaan dengan sedekah. Dan jangan sia-siakan kesempatan dari keutamaan bulan Ramadan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala hadiahkan kepada kita. Hamba-hambanya yang beriman, karena belum tentu kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang penuh keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi motivasi dalam menjalankan ibadah di dalam bulan suci ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.